Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpos.id. Kasus hantu kacak yang sempat viral di media sosial ditangani kepolisian. Namun akhirnya pelaku dan korban sepakat untuk berdamai. Pelaku warga Tanjung Laut, Bontang Selatan diamankan di Polsek Bontang Selatan pada Selasa 14 Desember dini hari. Namun kasusnya berakhir damai. Pelaku dan korban sepakat tidak melanjutkan ini karena hukum lebih lanjut. Mereka sepakat berdamai dengan alasan masih ada hubungan keluarga. Dari pengakuan RU, pria berusia 26 tahun itu, perlakuan tidak senonoh yang dia lakukan di jalan alasannya hanya berniat untuk mengejutkan korban. Sebelumnya, viral di media sosial seorang pria menggunakan sepeda motor metik jenis Scoopy melakukan pelecehan terhadap seorang wanita di wilayah Tanjung Laut, Bontang Selatan. Dari informasi yang beredar, korban baru saja pulang dari sekolah. Pria yang mengenakan jaket berwarna hitam menyentuh payudara korban yang sedang berjalan seorang diri. Aksinya yang dilakukan pada Senin 13 Desember sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia Tengah itu terekam CCTV dan viral di media sosial. Proses relokasi pedagang Citra Mas Lok Tuan dipastikan belum bisa dilakukan pada bulan ini, mengingat OPD terkait masih fokus pada penyaluran bansos bagi korban kebakaran Pasar Citra Mas Februari lalu. Kepala Diskop UKMP Kamilan mengatakan proses perpindahan pedagang bakal mulai digeber awal tahun depan. Saat ini pihaknya meminta unit pengelola teknis pasar untuk mempersiapkan skema relokasi. Nantinya, jumlah pedagang yang diakomodasi di bangunan baru pasar mengacu database yang dikantongi UPT Pasar. Data pemilik lapak sudah terjadi saat UPT Pasar mengurus proses pencairan bansos. Ia memastikan skema pengundian akan dilakukan secara acak. Pihaknya memprioritaskan yang mempunyai lapak untuk mendapatkan satu terlebih dahulu. Sebelum pengundian, UPT Pasar bakal melakukan pemetaan terlebih dahulu. Tujuannya untuk menentukan posisi pedagang sesuai dengan klasifikasi jenis dagangan. Menurutnya, sejauh ini pedagang belum mendesak untuk segera menempati bangunan baru. Berkenaan dengan ketersediaan sarana dan prasarana, dalam waktu dekat UPT Pasar akan melakukan pembersihan dalam bangunan. Petugas kebersihan bakal dikerahkan, seluruh fasilitas sudah dinyatakan terlengkapi. Hanya perlu dipikirkan mengenai penataan kawasan parkir. Dalam kunjungan kerjanya ke Kota Bontang pada Jumat 17 Desember, Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur mengingatkan warga Bontang untuk waspada terhadap kasus COVID varian baru Omikron. Isran mengingatkan agar masyarakat menaati protokol kesehatan. Dengan kepatuhan masyarakat, maka lonjakan COVID-19 bisa dicegah. Disinggung perihal pengetatan di daerah untuk mencegah penyebaran virus varian baru COVID-19 itu, Isran menyebut mengikuti aturan dari pusat. Dengan adanya varian baru nih, Pak? Sementara kita harus waspada aja dah. Waspada dan mudah-mudahan jangan kemana-mana itu yang terkonfirmasi Omikron yang di Wisma Atlet itu. Ya kita ikut aja aturan. Apa kata Jakarta kita ikut. Dan saya kira pedoman kita peraturan yang instruksi yang dibuat oleh Jakarta. Sebelumnya, Indonesia melaporkan satu orang terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omikron. Pasien positif varian itu merupakan seorang petugas kebersihan di Wisma Atlet Jakarta. Selain satu orang positif Omikron, Kementerian Kesehatan juga mendeteksi 5 orang yang kemungkinan atau probable terinfeksi COVID-19 varian Omikron. Dari jumlah tersebut, 2 diantaranya merupakan WNI dan 3 lainnya WNA asal Cina. Kebakaran hebat yang terjadi di Balikpapan Barat mengakibatkan 500 jiwa kehilangan tempat tinggal. Warga dari RT 44, 45, dan 47 tersebut terpaksa bertahan di tenda-tenda pengungsian, masjid, hingga mengungsi ke rumah saudara. Alat mandi, air bersih, dan pakaian bersih baik untuk orang dewasa maupun anak-anak menjadi kebutuhan utama korban kebakaran. Sebagai informasi, pemerintah sudah menyediakan 3 posko untuk menampung korban kebakaran Jalan Gunung Polisi, Kelurahan Baru Ilir, Balikpapan Barat. Di sisi lain, Kepolisian Resort Kota Balikpapan sudah memeriksa 9 saksi dalam musibah kebakaran yang terjadi pada Rabu 16 Desember tersebut.
Namun demikian, kepolisian belum bisa menyimpulkan secara pasti penyebab utama kebakaran yang menghanguskan 80 lebih rumah tersebut. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sorotan sepekan kali ini. Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpost.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.